Salam, selamat hari Sabat kepada semua umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Malam hari ini bersama dengan saya merenungi firman Tuhan untuk masuk ke hari Sabat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam beberapa menit ini saya akan mengungsikan firman Tuhan sebagai makanan rohani buat kita semua pada malam Sabat ini. Nah, untuk memulai perkongsian firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang penuh kasih dan kuasa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Petang atau malam hari ini kami dapat datang kepadamu oleh karena pimpinan. Terpujilah nama-Mu Tuhan karena Engkau berikan peluang kepada kami untuk merenungi, mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini. Jagahi kami ya Tuhan melalui malaikat-Mu dan Roh Kudus Tuhan, terus memberi hikmat kebijaksanaan kepada kami, pengertian, sehingga dapat mengerti, memahami firman-Mu dan dapat mempraktikkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan yang singkat ini saya bawakan daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 sehinggalah ayat yang ke-11. Firman Tuhan secara khusus ditujukan kepada jemaat di Smyrna, saudara. Tetapi pasti ini juga untuk kita pada masa ini. Nah, mari kita dengarkan bacaan firman Tuhan ini kepada jemaat di Smyrna. Ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Namun, saudaraku perhatikan berikut ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, saudara-saudariku. Puji Tuhan. Ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman ini mengingatkan kepada kita, memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa yang pertama yang ingin saya jelaskan, di mana surat ini disampaikan kepada jemaat di Smyrna, dituliskan dengan pesan bahwa firman ini, surat ini dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, berarti itu adalah Tuhan sendiri.
Dan kemudian dinyatakan juga tentang kesusahan, tentang kemiskinan. Dikatakan kaya dan fitnah ada di sana. Saudaraku, pada jemaat ini ada yang menyebutkan dirinya sebagai orang Yahudi. Saudaraku, Yahudi dikenali dengan mengenali atau memegang peraturan hukum-hukum Tuhan. Namun sebaliknya dikatakan mereka ini adalah jemaah iblis. Kiranya kita menyadari akan hal ini, saudaraku. Walaupun mungkin saya mengatakan saya ini adalah orang Kristen, saya ini pengikut Yesus, namun hati-hati, karena boleh saja saya ini seperti yang dikatakan di dalam ayat 9, ujung daripada ayat 9, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Namun Tuhan berikan penghiburan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, dikatakan di ayat 10. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan itu Tuhan yang maha segala maha, mengetahui tentang apa yang akan kita hadapi, sehingga Dia memberikan penghiburan ini kepada jemaat di Smyrna dan seterusnya kepada saya dan saudara pada masa ini. Yang dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, poin atau isi daripada pelajaran yang mau disampaikan kepada saudara adalah, walau apapun yang berlaku, walau apapun yang kita hadapi, walau apapun yang dikatakan oleh saudara kita di luar sana, Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, mahkota kehidupan akan menjadi bahagian hidup Anda, saudara-saudara itu di dalam Kristus. Tetaplah setia sampai mati. Dan untuk mengakhiri renungan yang singkat ini, saya ingin bacakan beberapa tulisan daripada Renubuat, janji Tuhan kepada mereka yang setia. Testimoni volume 5, muka surat 368, saudara. Katanya di dalam tulisan ini atau melalui tulisan ini, insentif yang paling kuat untuk kesetiaan sudah tersedia di hadapan. Motif tertinggi, upaya yang teragung, orang-orang Kristen merupakan wakil-wakil Kristus, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan Allah. Mereka adalah permata-permatanya, hartanya yang istimewa. Kepada semua yang mempertahankan kesetiaan mereka, Dia berkata, perhatikan saudara, kepada semua yang mempertahankan kesetiaan mereka, Dia berkata, mereka akan berjalan bersamaku dengan pakaian putih karena mereka layak. Puji Tuhan. Mereka yang tiba di pintu gerbang kebahagiaan kekal tidak akan menganggap semua pengorbanan yang telah mereka lakukan itu terlalu besar, karena Yesus Tuhan yang melakukan itu, yang memberikan itu kepada saya dan saudara-saudari. Sekiranya kita tidak mendapatkan kenikmatan dalam hidup sekarang ini, kita masih boleh bergembira dengan memandang ke arah hidup yang akan datang. Mari kita pandang terus ke hadapan, karena yang akan datang apabila kita setia kepada Tuhan terkait tentang kesetiaan Tuhan.
hidup kekal kembali menjadi bahagian kita. Step to Christ 124 dan 125. Dan yang terakhir ini, saudaraku, di dalam tulisan Rono buat Christ Object Lesson 361 atau singkatnya COL 361 yang menyebutkan demikian, menuliskan demikian. Kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dan pelayanan kasih penuh kasihlah yang menambat hatinya. Setiap bisikan Roh Suci yang memimpin manusia kepada kebaikan dan kepada Allah tertulis di buku surga. Dan apabila hari Allah tiba, orang-orang yang Dia telah berikan pekerjaan akan dipuji. Sementara kita masih berada di dunia ini, saudaraku, kita tidak akan pernah duduk diam. Kita akan terus mengabarkan, kita akan terus menjadi saksi terang kebenaran Tuhan. Yang artinya di sini kita punya tanggung jawab. Sementara kita mengetahui, menerima surat daripada Tuhan dari yang awal dan yang terakhir, kita mengetahui bahwa kita banyak menghadapi kesusahan dan lain sebagainya, dikatakan dalam Wahyu pasal 2 sebentar tadi, surat kepada jemaat di Smyrna. Dan kita akan menghadapi kesusahan yang akan dilakukan ataupun yang datangnya daripada agen-agen setan. Tetapi Tuhan mengatakan, tetaplah setia kepada Tuhan. Inilah penghiburannya kepada kita semua, dan biarlah kita terus memandang kepada Yesus. Kiranya firman ini sudah menjadi berkat, penghiburan, kekuatan kepada saudara-saudari dimanapun saudara berada. Doa saya, Tuhan memberkati. Selamat hari Sabat, jumpa lagi. Amin.